Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lanjut lagi ke soal nomor 21. Jadi di sini soalnya hari ini merupakan hari ulang tahun Dodi. Sejak lama dia ingin makan di restoran hits di Yogyakarta, astagfirullah. Yaitu HH Skyview. Karena hari ini Dodi ulang tahun dan bukan akhir pekan, ayah dan ibu memutuskan untuk membawa Dodi makan di restoran tersebut. Mereka pergi menggunakan mobil, ya kan? Dengan kecepatan ini, oke, kecepatannya ada 36 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, mobil bergerak dengan energi kinetik. Nah, EK-nya ada nih, 86.000 Joule. Masa ayah ibu Dodi 70, 50, 60. Masa mobilnya berapa? Nah, berarti kalau di sini kalau kita gambar, ini kan mobil ya. Kan ada ayah, ibu, Dodi, ya kan? Berarti kalau kita mau cari energi kinetiknya, kan pakai rumus setengah mv kuadrat ya. Yang mana energi kinetik tadi berapa? 86.000, ya nggak? Ini setengah. Nah, masa ini masa apa? Masa totalnya. Berarti masa total itu apa? Masanya si ayah, ibu, sama Dodi. Gitu kan? Plus masa mobil, ya kan? Dikali sama kecepatannya. Tadi 36 km per jam. Nah, ini harus di-convert dulu ya. Harus diubah dulu ke meter per sekon. Yaitu 36 km ke meter kan 1000. Ya kan? Jam ke detik 3600 gitu kan. Ini coret-coret, ini coret-coret, tapi nanti dapat 10 meter per sekon. Gitu ya. Jadi kecepatannya di sini 10 kuadrat gitu. Ya udah, berarti kalau kayak gini dapat deh ini 86.000 sama dengan setengah masa total dikali 100 gitu kan. Dicoret-coret dapat 50, ya kan? Maka di sini nanti kita punya 86.000 sama dengan 50 masa total. Berarti masa totalnya nanti adalah 86.000 ya kan dibagi 50. Coret-coret. Nah, jadi kita punya di sini 8600 ya kan dibagi sama 5 ya enggak? Dibagi 5. Jadi nanti dapat berapa tuh? 86 bagi 5 tuh. Kalau dibagi 5 dapat 1720 ya? 1720 ya. 1720 kg itu masa total. Yang mana masa total tadi include siapa aja? Include masa ayah 70 kg, masa ibu 50 kg, masa Dodi 60 kg plus masa mobil ya enggak? Gitu. Jadi di sini nanti kalau ini kita tambah semua 1720 berarti di sini nanti 70 tambah ini kan 120 ya, berarti ini 180 ya kan? 180 tambah MB. Berarti MB-nya nanti adalah 1720 dikurangin 180 ya enggak? Dikurangin 180. So, kita dapat hasilnya masa mobilnya adalah 1540 kg gitu ya. Itu adalah masanya gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Benda A dan B memiliki massa yang sama ya kan, massa yang sama. Masing-masing bergerak dengan kecepatan yang 1 2, yang 1 4. Perbandingan energi kinetik benda A dan B. Nah, ini kita tinggal bandingin aja EKA banding EKB. Berarti di sini nanti setengah M VA kuadrat per setengah M VB kuadrat. M-nya bisa dicoret sama setengahnya karena sama ya enggak? VA-nya berapa VA-nya? VA-nya tadi 2 kan, berarti 2 kuadrat per ini kegedean 2 kuadrat per B-nya 4 kuadrat gitu kan. Berarti berapa tuh? 4 per 16. Berarti berapa 4 per 16? 1 banding 4 gitu ya. Gitu. Jadi kita punya EKA dibanding EKB sama dengan 1 banding 4 gitu ya. Itu jawabannya. Oke, sekarang nomor 23. Sebuah air terjun ketinggiannya 50 meter, debit alirannya 80 meter kubik per sekon. Tentukan besar energi air selama 1 detik gitu ya. Yaudah kita cari aja, ingat kalau ada air terjun kita udah tahu rumus daya ya kan, yaitu Rho Q GH ya kan. Rho-nya 1000, debitnya tadi 80 ya kan. Udah meter kubik per sekon kan, udah SI dikali 10, ketinggiannya 50. Nah, ini tinggal dikali aja tuh. Jadi 1000 dikali 80, aku pakai kalkulator aja ya, 10 kali 50. Ini jadi dapat di sini 40 juta ya, 40 juta. 40 juta. 40 juta itu berarti sekitar 4 kali 10 47 kan ya. Gitu. Ini dayanya, satuannya watt. Intinya kan energi selama berapa? 1 detik gitu loh. Selama 1 detik gitu. Ya, daya itu apa? Daya kan rumusnya udah tahu gitu ya. P itu sama dengan E per T ya kan. Maka P ini bisa kita ganti aja dengan E per T gitu ya. Kita ganti karena kan sama ya kan. Berarti ini P E per T sama dengan 4 kali 10 pangkat 7. Yang mana T-nya kan 1 ya kan dalam 1 detik, ya enggak? Berarti E bagi 1 ya E aja, maka energinya berapa? 4 kali 10 pangkat 7 Joule gitu. Atau kalau mau dibagusin jadi 4 kali 10 kali 10 pangkat 6, kan sama aja ini ya, kayak 10 pangkat 7 ya. Joule, nah ini kita tadi udah tahu sebagai megajoule gitu ya.
Megajoule. Ini bukan mili ya, megajoule gitu. Ini jawabannya gitu. Atau kalau mau dibikin kilojoule juga nggak apa-apa, tergantung sikon gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Nomor 24, sebuah wadah terbuat dari logam, memiliki masanya di sini dikasih tahu 1,25 kg. Suhu awalnya adalah X derajat Celcius. Wadah tersebut diberi kalor, Q-nya 6000 Joule, sehingga suhunya naik, suhu akhir ya, T aksen, jadi 42 derajat Celcius. Kalor jenis logam C-nya 800 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan nilai X pada suhu awal. Berarti yang ditanya ini nih, ini berapa gitu ya. Ya udah, kita pakai rumus kalor aja. Kalor kan macet dia nggak, MC delta T. Kalornya udah ada 6000, yang ini kan tinggal dimasukin aja. Masanya juga ada 1,25. Kalor jenisnya ada 800 dikali delta T, yaitu suhu akhir kurangin suhu awal, ya kan? T aksen kurangin T0 gitu. Nah, di sini telurnya bisa dicoret nih dua nih. Berarti kan ini 60, ini tinggal 1,25 dikali 8. T akhirnya itu 42, ya kan? Udah ada tadi di sini, ya kan? Dikurangin suhu awal itu X yang ini. Oke ya. Maka di sini 1,25 dikali 8 kan 10 ya. Ini 60, ini 42 min X, gitu kan? 10 sama ini coret, jadi 6 sama dengan 42 min X. Berarti kalau kita pindah ruas, X-nya pindah ruas ke sini, ya kan? Jadi X aja, nanti 42 min 6, gitu kan? 6-nya pindah ke sini jadi minus, gitu kan? Jadi nanti kalau dipindah, 42 kurang 6 berarti 36 derajat Celcius. Itu adalah suhu awalnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Nomor 25, di sini sebuah oven memiliki tegangan. Oke, tegangannya ada voltnya ya, 220 volt. Dia aliri arus listrik dengan kuat arus I-nya 2 ampere. Energi yang keluar pada oven selama T-nya 20 menit. Atau kalau mau diubah ke sekon, 20 kali 60 ya. Jadi 1200 sekon, gitu ya. Ini adalah waktunya. Nah, ingat energi listrik ya, itu rumusnya ada 3 kan. V atau I kuadrat RT ya kan, atau bisa juga V kuadrat per R dikali T gitu. Nah, tergantung sikon. Kita di sini kan tahu VIT, berarti kita pakai yang ini aja gitu ya. Maka kalau kita pakai W sama dengan V-nya 220 dikali I-nya 2 dikali T-nya 1200 gitu ya. Tadi 220 dikali 2 dikali 1200. Di sini dapat 528.000 Joule gitu ya. Nah, biar cakep kita ubah ke kilojoule aja, dibagi 1000. Jadi 528 kilojoule. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 26. Sebuah rangkaian listrik diberikan arus sebesar 5 ampere. Oke, ada arus sebesar 5 ampere menghasilkan daya sebesar 30 watt. Oke, dayanya ternyata 30 watt nih. Berapakah daya yang dihasilkan kalau arusnya 7? Oke, sekarang kalau arusnya 7 ampere, dayanya berapa sih? Gitu kan? Dayanya berapa gitu. Nah, di sini harus ingat, tadi kan daya itu rumusnya apa sih? Energi per waktu, ya kan? Sedangkan tadi kita udah tahu nih energi listrik itu rumusnya apa? Kalau nggak fit, kalau nggak itu dia I kuadrat RT ya kan? Kalau nggak gitu, dia juga bisa V kuadrat per R dikali T. Nah, kalau kita tahu daya itu kan energi dibagi waktu. Berarti nanti tinggal kita bagi aja ini sama waktu, ya nggak? Nanti kecoret T-nya, ya kan? Jadi, kalau untuk rumus daya, ini W-nya, kita ganti dengan daya. Syaratnya apa? T-nya kita coret semua. T-nya hilang, T-nya hilang, T-nya hilang. Nah, ini rumus daya berarti yang ini. Gitu ya. Rumus daya yang itu. Nah, sekarang kalian harus tahu nih, dalam komponen listrik, ya kan, dalam konteks kelistrikan, antara arus, tegangan, hambatan R ini, ya kan, hambatan, daya, energi atau W ya, dan lain sebagainya, yang nilainya tetap cuman R. Ini nilainya tetap. Nilainya tetap. Ya kan, asal alat elektronikanya sama, maka nilai R-nya bakal selalu tetap, nggak bakal berubah. Gitu ya. Maka di sini kita pakai rumus yang mana? Karena di sini kan dikasih tahu arus, ya kan? Dan yang kita pakai yang bisa tetap, kenapa? Karena nanti biar kecoret. Nah, maksudnya gimana? Aku jelasin. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Jadi kita bandingin P sama dengan I kuadrat per R, P sama dengan I kuadrat per R. Kita bandingin P1, I1, R1, P2, I2, R2. Nilai R-nya ini sama terus, jadi nggak usah dikasih satu-satu, tinggal dicoret aja, gitu. Ya kan? Nah, tinggal I-nya bisa kita masukin. Ketika I-nya 5, yang tadi I-nya 5, ya kan? Maka P-nya 30, gitu kan? Maka di sini
kita masukin aja P-nya 30 ketika I-nya 5 kuadrat, ya kan? Karena kan I-nya dikuadratin. Dibanding P2 mau kita cari saat berapa ini I2-nya? Saat I2-nya 7 kuadrat. Gitu ya. Maka di sini kita punya 30 per P2 sama dengan 25 per 49. Ya, kalau kita kali silang semuanya, nanti kan kita dapat 49 per 25 dikali 30. Ini kalau ada yang masih bingung dapat ini, coba dihitung pelan-pelan ya, gitu. Jadi nanti di sini kita punya 49 bagi 25 dikali 30, hasilnya adalah 58,8 watt. Itu, oke.